Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang semoga Allah berkahi kita semua. Satu waktu, sesaat sebelum pecahnya perang Badar, sahabat Nabi menangkap dua orang petugas pengambil air minum dari pihak pasukan musuh, yaitu pasukan kafir Quraisy. Kemudian dua orang ini ditangkap dan diinterogasi. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kedua orang ini, berapa jumlah kekuatan pasukan musuh? Artinya berapa jumlah pasukan musuh? Namun kedua orang ini tidak dapat memberikan jumlah yang pasti. Maka kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, berapa jumlah onta yang mereka potong setiap harinya? Maka kedua orang ini pun menjawab, onta yang mereka potong dalam satu hari berkisar antara 9 sampai 10 ekor onta. Maka Rasulullah SAW mengambil kesimpulan bahwasanya jumlah pasukan kafir Quraisy adalah berkisar antara 900 sampai 1000 orang. Sedangkan di saat itu pasukan kaum muslimin untuk perang Badar hanya berjumlah 313 orang. Artinya pasukan musuh berbanding 3 kali lipat daripada pasukan kaum muslimin. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat tidak seimbang. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh para sahabatnya, kemudian bermusyawarah untuk menentukan apakah akan tetap berperang melawan kafir Quraisy ataukah harus mundur dan berbalik arah. Dan di saat itu tidak ada satupun sahabat yang mengatakan mundur dari perang. Mereka tetap maju walaupun harus melawan pasukan musuh yang jumlahnya 3 kali lebih banyak. Mereka tetap setia dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, beliau berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau, kami telah membenarkan engkau, dan demi zat yang telah menurunkan engkau dengan kebenaran, jika kami bersama engkau terhalang oleh sebuah lautan dan engkau terjun ke dalam lautan tersebut, maka kami pun akan terjun bersama engkau. Jamaah yang semoga Allah berkahi kita semua, kita lihat bagaimana sifat para sahabat Nabi. Mereka selalu siap berjuang untuk Allah dan untuk Rasulullah, walaupun harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Mereka inilah para sahabat Nabi yang Nabi sebut sebagai generasi terbaik sepanjang zaman. Rasulullah bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan mereka inilah para sahabat yang Allah sebutkan bahwa mereka ini radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan para sahabat. Dan jika kita membaca kisah-kisah para sahabat Nabi, maka kita akan menemukan kisah-kisah yang luar biasa. Bagaimana pengorbanan mereka, apapun rela mereka korbankan demi Allah dan demi Rasulnya. Kita lihat salah satu kisah dari sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah pada saat diserukan panggilan perang Uhud, saat itu Hanzalah dalam kondisi baru saja menikah dan dalam kondisi sedang menikmati malam pertama bersama istrinya.
Dan ketika diserukan panggilan perang Uhud, maka tanpa menunda-nunda lagi, Hanzalah segera meninggalkan tubuh istrinya, mengambil baju perangnya, dan berangkat berperang bersama kaum muslimin. Dia relakan kenikmatan dunia dan bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hanzalah belum sempat mandi, sehingga ia berangkat perang dalam kondisi sedang junub. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Hanzalah mati syahid di dalam peperangan tersebut. Ketika peperangan selesai, para sahabat mencoba untuk mencari mayat dari Hanzalah. Ketika mayat Hanzalah ditemukan, terlihat bahwa rambut Hanzalah dalam kondisi basah dan terlihat tetesan air mengalir dari rambutnya. Maka keadaan ini membuat para sahabat menjadi bingung. Ketika keadaan ini dijelaskan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat Allah telah memandikan jasad Hanzalah. Maka jadilah Hanzalah seorang lelaki, satu-satunya lelaki yang mayatnya dimandikan oleh malaikat. Jamaah, semoga Allah rahmati kita semua. Kita lihat bagaimana sifat para sahabat. Mereka bersegera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk mengejar janji kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan dunia. Dan kita lihat contoh kisah lain dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Satu waktu Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu, dan tamu ini membutuhkan tempat untuk menginap. Namun di saat itu di rumah Rasulullah tidak ada makanan kecuali air. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang mau menjamu tamuku ini? Maka salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Abu Talha, ia berseru, saya wahai Rasulullah. Maka kemudian Abu Talha membawa lelaki ini ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Abu Talha meminta istrinya untuk menghidangkan makanan untuk tamunya ini. Namun istrinya berkata, tidak ada makanan lagi kecuali untuk anak-anak kita. Maka apa yang dilakukan Abu Talha? Abu Talha meminta istrinya untuk menidurkan anaknya. Setelah anaknya tidur, kemudian Abu Talha meminta istrinya untuk menghidangkan makanan yang sedikit tersebut kepada tamunya tadi. Kemudian Abu Talha mematikan lampu rumahnya, seakan-akan lampu itu rusak. Kemudian Abu Talha mempersilahkan tamunya tersebut makan dalam kondisi gelap gulita. Dan kemudian Abu Talha bersama istrinya membunyikan piring dan bersuara seakan-akan sedang makan, padahal mereka tidak makan, karena makanan yang ada hanya sedikit, dan itu mereka serahkan semuanya untuk tamu tersebut. Sehingga di malam itu Abu Talha dan istrinya serta anak-anaknya tidur dalam keadaan menahan lapar. Keesokan harinya, ketika Abu Talha bertemu Rasulullah, maka kejadian itu dilaporkannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, wahai Abu Talha, sesungguhnya Allah takjub dan Allah ridho dengan apa yang telah engkau lakukan tadi malam. Jamaah yang semoga Allah berkahi kita semua, inilah sebuah teladan terbaik yang pasti tidak akan kita dapati di zaman ini. Sehingga wajar jika para sahabat disebut oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah yang semoga Allah berkahi kita semua. Di hari ini, jika kita mencari seorang panutan untuk dijadikan teladan, untuk membangun diri kita, ataupun untuk membangun karakter kita, ataupun untuk memotivasi diri kita, maka jadikanlah Nabi beserta sahabat-sahabat Nabi sebagai teladan terbaik. Karena mereka ini sudah dipastikan oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik. Mereka adalah murid dari guru terbaik di dunia ini. Mereka belajar Islam langsung dari manusia terbaik, langsung dari Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti dan mencontoh para sahabat ini, maka Allah janjikan kepada mereka syurga, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam surah At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam, yaitu para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu yang mengikuti cara para sahabat dalam beragama, yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah, semoga Allah berkahi kita semua. Semoga kita senantiasa dapat selalu mencontoh kehidupan para sahabat untuk kita amalkan menjadi amal dan ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Allahumma shalli ala Muhammad